Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa semester 1 dari berbagai jurusan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan studi Al-Quran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian ilmu Al-Quran, ruang lingkup ilmu Al-Quran, dan juga sejarah perkembangan dari ilmu Al-Quran itu sendiri. Baik, kita bisa lihat pada slide ini. Ini identitas mata kuliah kita. Nah, ini saya kira tidak perlu diperpanjang lagi. Sekarang kita masuk pada pengertian Al-Quran dulu. Pengertian Al-Quran secara sempit atau secara tentatif. Ini harus kita sebelum masuk pada pengertian ilmu Al-Quran, maka kita harus memahami dulu pengertian Al-Quran itu sendiri. Nah, sebetulnya ini nanti kita akan masuk pada materi tersendiri khusus yang membahas tentang identitas aslinya Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya apa atau hakikatnya apa, itu nanti akan kita bahas pada bab tersendiri setelah pertemuan ini, di pertemuan yang akan datang gitu. Tapi ada baiknya kita memahami dulu secara sempit atau secara pengertian sementara mengenai Al-Quran, supaya gambaran dari ilmu Al-Quran ini nanti bisa kita pahami secara lebih detail begitu. Nah, pengertian Al-Quran secara sempit atau secara tentatif atau secara sementara yaitu adalah kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, itu kurang ya, melalui malaikat Jibril kepada Muhammad an-Nabi, pada seorang laki-laki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad, yang diutus sebagai nabi, sehingga saya istilahkan di sini Muhammad an-Nabi, bukan Nabi Muhammad. Itu sebutan wong Indonesia. Kalau sebutannya secara struktur Arab yang benar itu kepada Muhammad an-Nabi gitu. Dan disampaikan kepada manusia melalui lisan Arab. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan melalui lisan Arab dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Ini sementara kita maknai Al-Quran dengan seperti ini. Loh, apa ya, bukannya memang begitu Pak maknanya? Iya, maknanya begitu, tapi pemaknaannya itu bisa macam-macam gitu. Setiap benda itu memiliki makna tersendiri, tapi bagi setiap orang itu pemaknaannya berbeda-beda. Air itu bagi orang di padang pasir adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Air itu bagi orang yang sedang menjemur gabah kalau panenan itu, air hujan itu adalah sesuatu yang dihindari, dan kalau bisa jangan hujan dulu gitu. Nah, kemudian air itu kalau air di sungai bagi orang yang sedang membuat bendungan, air sungai itu adalah sesuatu yang akan merusak bangunan. Sehingga jadi pengertian Al-Quran ini sementara kita maknai semacam itu. Nah, identitas aslinya Al-Quran ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada Al-Quranul Karim, ada Quranul Majid, ada Al-Furqan, ada Hudal Linnas gitu. Ada Alkitab. Nah, maknanya nanti macam-macam. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu ilmu Al-Quran? Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran maknanya adalah jadi ada macam-macam. Saya punya beberapa referensi itu. Ada banyak sekali referensi tentang studi Al-Quran ya. Mana ini di folder saya ini ada beberapa
kitab, ya, kitab studi Al-Quran. Referensinya ada banyak sekali. Di dalam bahasa Arab ini saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Rata-rata pemaknaannya itu biasanya panjang kali lebar kali tinggi begitu, sehingga tidak bisa dijelaskan secara praktis. Tapi saya merujuk pada satu kitab, bukan ini kitab induk juga, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya merujuk pada ringkasan kitab Ulumul Quran dari Damaskus. Nah, ini yang dikarang oleh Dr. Nuruddin Attar. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, nah ini secara bahasa, ya di sini disebutkan ulumul Quran fil istilah huwa al-mabahis al-kulliyah allati ta'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibi jam'ihi wa kitabatihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa ghairi dzalik. Jadi makna dari ilmu Al-Qur'an secara istilah itu adalah al-mabahis al-kulliyah, pembahasan yang menyeluruh, pembahasan yang global gitu. Tata'allaqu bil Qur'anil Karim, yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Min nahiyati nuzulihi, dari aspek turunnya, wa tartibihi, dan juga urutan-urutan ayatnya, urutan-urutan suratnya. Nanti urutan-urutan surat dan ayat nanti akan berbeda dengan urutan turunnya. Wa jam'ihi, dan pengumpulannya, wa kitabatihi, dan juga penulisannya, wa tafsirihi, dan penafsirannya atau pemaknaan dari ayat Al-Quran itu sendiri, wa ijazihi, dan kemukjizatannya, wa nasikhihi wa mansukhihi, kemudian revisi amandemennya. Quran ini direvisi barang ternyata, wa ghairi dzalika, dan sebagainya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Oke, kita kembali ke slide kita. Jadi seperti itu maknanya. Kalau kita ini kumpulan pembahasan yang menyeluruh yang berkaitan dengan Al-Quran, baik segi turun, tartib, pengumpulan, penulisan, tafsir, kemukjizatan, nasih mansuh, dan lain-lain. Kita lanjut. Ruang lingkup kajian ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran itu membahas apa saja, yang dibahas apa saja di dalam studi Al-Quran. Yang dibahas di dalam studi Al-Quran ini banyak sekali. Ruang lingkup kajian Al-Quran ini saking banyaknya, sampai di Al-Azhar di Kairo itu ada jurusan studi Al-Quran. Jadi studi Al-Quran di kita di IAIN Ponorogo menjadi satu mata kuliah. Di Al-Azhar Kairo ilmu Al-Quran ini menjadi satu jurusan, ya, satu program studi begitu, yang dimana pembahasan tentang ilmu Al-Quran ini, itu menjadi mata kuliah. Kalau di kita menjadi bab-bab tersendiri. Nah, di sana mata kuliah. Di sini nanti kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran, kemudian asbabun nuzul, ilmu maki wal madani, munasabah, muhkam mutasyabih, ijazul Quran, jam'ul Quran, rasm Al-Quran, qiraatul Quran, ilmu tajwid, tafsir, ilmu tafsir, aksam, amsal, jadal, fawatihus suwar, nasih mansuh, qasasul Quran, Israiliyat, sab'ata ahruf. Nah, dan masih banyak lagi ilmu yang belum tercover di sini. Nah, di Al-Azhar sana Kairo, pembahasan ini menjadi satu mata kuliah, yang di situ nanti ada bab-bab tersendiri, penjabaran di bawahnya. Jadi luar biasa sekali. Lah iki apa ini sebetulnya ini yang tertulis di sini, ini pembahasan yang ada di sini ini maksudnya apa? Nah, mari kita onceki satu-satu. Yang pertama, ilmu nuzulul Quran atau ilmu tentang membahas seputar turunnya Al-Quran. Meliputi yang pertama, kapan ayat itu diturunkan, pada tanggal berapa, jamnya, atau kalau dulu belum ada jam itu pada waktu apa, pagi, siang, atau